Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan, hiduplah seorang anak bernama Rudy. Rudy adalah seorang siswa berprestasi di sekolahnya, dikenal oleh guru dan teman-temannya sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap ujian dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Namun, di balik senyumannya yang ceria, terdapat sebuah beban yang ia sembunyikan di dalam hati. Menjelang wisuda, Rudy merasa sangat bersemangat. Wisuda adalah momen yang sangat penting baginya, bukan hanya sebagai tanda kelulusan, tetapi juga sebagai pengakuan atas semua kerja kerasnya selama ini. Ia membayangkan bagaimana orang tua akan bangga melihatnya mengenakan toga dan menerima ijazah. Namun ada satu hal yang mengganggu pikiran. Ayahnya, Pak Slamet. Pak Slamet adalah seorang pemulung. Setiap hari, ia berkeliling di jalanan desa untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual. Meskipun pekerjaan itu tidak dihargai oleh banyak orang, Pak Slamet melakukannya dengan penuh dedikasi. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya meskipun hidup dalam keterbatasan. Rudy tahu betul betapa kerasnya ayahnya bekerja, tetapi di saat yang sama, ia merasa malu dengan pekerjaan ayahnya. Ketika Rudy melihat teman-temannya berbicara tentang orang tua mereka yang sukses dan berpengaruh, hati terasa berat. Ia khawatir jika ayahnya datang ke wisuda, teman-temannya akan menilai mereka dengan cara yang buruk. Rudy ingin agar momen wisudanya menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya. Namun, ia merasa bahwa kehadiran Pak Slamet hanya akan merusak momen itu. Malam itu, Rudy terbaring di kasurnya sambil berpikir. Kenangan masa kecilnya mulai muncul satu demi satu. Ia teringat saat-saat ketika ayahnya membawanya ke pasar untuk membeli buku-buku sekolah. Meskipun uang mereka terbatas, Pak Slamet selalu berusaha memenuhi kebutuhan pendidikan Rudy dengan cara apapun. Ia ingat bagaimana ayahnya mengajarinya membaca dan menulis ketika mereka tidak memiliki akses ke sekolah formal. Rudy juga teringat tentang saat-saat sulit ketika mereka harus berbagi makanan sederhana di meja makan. Meskipun makan malam mereka seringkali terdiri dari nasi dan sayur-sayuran sederhana, Pak Slamet selalu menciptakan suasana hangat dengan cerita-cerita lucu dan nasihat bijak tentang kehidupan. Kita mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki cinta dan kebersamaan, kata Pak Slamet suatu ketika. Namun seiring bertambahnya usia, Rudy mulai merasakan perbedaan antara dirinya dan teman-teman sebayanya. Mereka datang dari latar belakang keluarga yang lebih mapan dan memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan serta fasilitas lainnya. Saat melihat teman-teman datang ke sekolah dengan pakaian baru dan kendaraan pribadi, rasa percaya diri Rudy mulai menurun. Ia merasa terasing dan berbeda. Rudy menyadari bahwa meskipun ayahnya telah mengorbankan banyak hal untuk masa depannya, ia tidak bisa menghilangkan rasa malu yang menggerogoti hatinya. Ia takut jika orang lain mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pemulung. Ia khawatir akan kehilangan status sosial di mata teman-temannya. Dengan pikiran-pikiran ini berputar dalam pemikirannya, Rudy bertekad untuk melakukan sesuatu agar ayahnya tidak datang ke wisuda. Ia ingin melindungi citra dirinya di depan teman-temannya, meskipun itu berarti menyakiti hati orang yang paling dicintainya, ayahnya sendiri. Rudy tahu bahwa pelarangannya akan membuat Pak Slamet kecewa, namun ia meyakinkan dirinya bahwa itu adalah langkah terbaik untuk menjaga harga dirinya. Dalam pemikirannya, momen wisuda harus menjadi puncak dari semua usaha dan kerja kerasnya, sebuah perayaan prestasi tanpa bayang-bayang rasa malu yang menghantuinya. Dengan rasa cemas dan penuh keraguan, Rudy mempersiapkan diri untuk berbicara dengan ayahnya tentang larangan tersebut. Ia tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah, namun ia merasa terjebak antara cinta kepada ayahnya dan keinginan untuk diterima oleh teman-temannya. Hari-hari menjelang wisuda dipenuhi dengan suasana yang ceria dan penuh harapan. Rudy, yang dikenal sebagai siswa berprestasi, semakin bersemangat. Ia tidak hanya mempersiapkan diri untuk menerima ijazah, tetapi juga merencanakan pidato singkat yang akan disampaikannya di depan para tamu undangan. Rudy ingin momen ini menjadi spesial, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang telah mendukungnya selama ini.
Di sekolah, suasana wisuda terasa meriah. Teman-teman Rudy saling berbagi cerita tentang rencana mereka setelah lulus. Beberapa dari mereka sudah mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara yang lain berencana untuk mencari pekerjaan. Rudy merasa bangga bisa berada di antara mereka. Tetapi di sisi lain, rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Ketika para guru mengumumkan bahwa orang tua diundang untuk menghadiri acara wisuda, Rudy merasakan ketegangan yang meningkat. Ia tahu bahwa saat itu adalah kesempatan bagi ayahnya untuk hadir dan melihat hasil kerja kerasnya. Namun, bayangan tentang wajah ayahnya yang mengenakan pakaian sederhana dan membawa barang-barang bekas menghantuinya. Ia membayangkan bagaimana teman-temannya akan menilai ayahnya dan, lebih parah lagi, menilai dirinya sendiri. Rudy mencoba mengalihkan pikirannya dengan mempersiapkan segala sesuatu untuk acara wisuda. Ia membeli pakaian baru dengan uang tabungannya dan berlatih pidato di depan cermin. Namun, setiap kali ia melihat bayangannya sendiri dalam pakaian toga, rasa cemas itu kembali muncul. Ia teringat akan larangan yang harus ia sampaikan kepada ayahnya. Suatu malam, setelah seharian berlatih dan mempersiapkan diri untuk wisuda, Rudy akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya. Hatinya berdebar-debar saat ia memasuki ruang tamu kecil, tempat ayah sedang duduk, sambil mengatur barang-barang bekas yang baru saja dikumpulkannya. Suasana di rumah terasa tenang, tetapi ketegangan membuat Rudy merasa tegang. "Ayah," panggil Rudy dengan suara pelan. Pak Slamet menoleh dan tersenyum lebar melihat anaknya. Senyum itu seolah memberikan semangat bagi Rudy untuk melanjutkan pembicaraan. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Slamet dengan nada lembut. Rudy menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ayah, saya ingin membicarakan tentang wisuda." "Ya, saya sangat bangga kamu lulus. Saya ingin sekali datang dan melihatmu di panggung," jawab Pak Slamet dengan penuh antusiasme. Namun, Rudy merasa hatinya semakin berat. "Tapi, saya tidak ingin ayah datang ke wisuda," ucapnya tegas. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa bisa ditahan lagi. Pak Slamet terdiam sesaat, wajahnya berubah dari senyuman menjadi ekspresi bingung dan sedih. "Kenapa kamu tidak ingin saya datang?" "Saya hanya ingin melihatmu bahagia," jawabnya pelan. "Ayah tahu kan bagaimana teman-teman saya? Mereka pasti akan menilai kita karena pekerjaan ayah," kata Rudy dengan nada suara yang mulai bergetar. "Saya tidak ingin mereka melihat ayah dalam keadaan seperti itu." Pak Slamet kaget mendengar pernyataannya. Ia merasa hatinya hancur mendengar bahwa anaknya merasa malu padanya. "Nak, apapun pekerjaan saya adalah ayahmu, dan saya bangga padamu. Yang terpenting adalah kamu berhasil mencapai impianmu," ujarnya dengan suara penuh haru. Rudy merasa terjebak antara rasa sayang kepada ayahnya dan keinginan untuk diterima oleh teman-temannya. "Tapi ayah, saya ingin momen ini menjadi sempurna," katanya dengan suara penuh emosi. "Apakah momen itu akan lebih sempurna jika kamu melarang saya datang?" tanya Pak Slamet dengan nada sedih. "Saya hanya ingin mendukungmu." Pertengkaran kecil mulai terjadi antara mereka berdua. Rudy merasa kecewa karena tidak bisa menjelaskan perasaannya dengan baik kepada ayahnya. Sementara itu, Pak Slamet merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Anak yang selama ini ia perjuangkan agar bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Rudy akhirnya pergi ke dalam ruangan dengan hati yang berat dan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa larangan itu akan menyakiti hati orang tuanya. Tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain jika ingin menjaga citra dirinya di depan teman-temannya. Dalam kegelapan malam, Rudy memikirkan keputusan yang telah diambilnya. Ia merasa bingung dan bersalah sekaligus. Larangan itu mungkin akan membuat ayahnya kecewa, namun ia juga merasakan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Saat tidur malam itu, Rudy berharap bisa menemukan jalan keluar dari dilema ini, antara cinta kepada ayah dan keinginan untuk diterima oleh teman-temannya. Keesokan harinya, suasana di rumah Rudy terasa tegang. Rudy menghindari berusaha ayahnya, merasa bersalah, namun juga tidak ingin mengubah keputusannya. Ia menghabiskan waktu di dalam ruangan,
memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi jika Pak Slamet datang ke wisuda. Setiap kali ia membayangkan wajah ayah yang penuh harapan, rasa cemas itu kembali muncul. Sementara itu, Pak Slamet merasa bingung dan sedih. Ia tidak mengerti mengapa anaknya mengajarkannya untuk hadir di acara penting dalam hidup Rudy. Sebagai seorang ayah, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan kini ia merasa seolah-olah semua pengorbanannya sia-sia. Saya ingin berbicara lebih jauh dengan Rudy, tetapi situasi ini membuatnya ragu. Setelah beberapa hari berlalu tanpa komunikasi yang baik di antara mereka, ketegangan akhirnya memuncak. Suatu malam, saat Rudy sedang duduk di meja belajar, Pak Slamet masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu. "Rudy, kita perlu bicara," katanya dengan nada serius. Rudy menatap ayahnya dengan ekspresi cemas. "Saya sudah bilang, ayah tidak perlu datang ke wisuda," jawabnya dengan nada tegas. "Kenapa kamu terus mengulang hal yang sama? Saya hanya ingin melihat anak saya meraih impiannya." Pak Slamet menjawab dengan nada yang mulai meninggi. Rudy merasa marah dan kecewa. "Ayah tidak mengerti. Teman-teman saya akan menilai kita. Mereka tidak akan melihat saya sebagai orang berprestasi jika mereka tahu siapa ayah saya," teriak Rudy, suaranya penuh emosi. Pak Slamet terdiam sejenak, jantungnya terasa hancur mendengar kata-kata anaknya. "Jadi kamu lebih memilih citra di mata teman-temanmu daripada cinta dan dukungan dari ayahmu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Ini bukan tentang itu, ini tentang masa depanku." Rudy membalas dengan keras. "Saya ingin menjadi orang yang sukses dan dihormati." Pertengkaran itu semakin panas. Rudy merasa bahwa pelarangannya adalah tindakan yang benar demi masa depannya, sementara Pak Slamet merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Mereka berdua saling melempar argumen dan kata-kata tajam, hingga akhirnya Rudy pergi ke dalam ruangan dan menutup pintu dengan keras. Di dalam ruangan, Rudy merasakan campuran emosi, marah, bingung, dan sedih. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti hati ayahnya, tetapi ia juga merasa terjebak dalam tekanan sosial yang berat. Di satu sisi, ia ingin bangga akan pencapaiannya. Di sisi lain, ia merasa malu akan latar belakang keluarganya. Di malam hari setelah pertengkaran tersebut, Rudy terbaring di kasurnya dengan pikiran yang kacau. Suara bentrok masih terngiang di telinga. Ia mencoba menutup matanya dan berusaha tidur, tetapi rasa bersalah terus menghantuinya. Kenangan manis bersama ayahnya muncul kembali. Momen-momen ketika mereka tertawa bersama dan berbagi cerita tentang impian masing-masing. Rudy memikirkan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pak Slamet demi masa sebelumnya. Ia ingat bagaimana ayahnya bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga, meskipun harus menghadapi stigma sebagai pemulung. Di saat-saat sulit ketika mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan atau buku sekolah, Pak Slamet selalu bisa membuatnya tersenyum dengan cerita-cerita lucu dan nasihat bijak. "Ayah selalu bilang bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib kita," pikir Rudy sambil menggigit bibirnya menahan air mata. Ia menyadari bahwa semua usaha ayahnya selama ini adalah untuk memberikan kesempatan terbaik baginya agar bisa sukses di masa depan. Namun kini, ia justru merasa malu akan pekerjaan ayahnya sendiri. Rudy mulai memahami nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh ayahnya tentang kerja keras, ketulusan hati, dan pentingnya keluarga. Apakah semua itu masih berlaku jika ia harus memilih antara kebanggaan orang tua dan penerimaan dari teman-temannya? Ia merasa terjebak dalam dilema moral yang sulit dipahami. Dengan perasaan campur aduk ini, Rudy memutuskan untuk mengambil napas dalam-dalam dan memikirkan kembali keputusan yang telah dibuatnya. Ia tahu bahwa agamawan ayahnya datang ke wisuda bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, hal itu hanya akan menciptakan jarak antara mereka berdua. Pikirannya mulai terbuka. Mungkin ada cara lain untuk menghadapi situasi ini tanpa harus mengorbankan hubungan dengan ayahnya. Rudy mulai berpikir tentang bagaimana cara menjelaskan kepada teman-temannya tentang latar belakang keluarganya. Bahwa meskipun dia adalah seorang pemulung, itu tidak mengurangi nilai dirinya sebagai seorang pelajar berprestasi. Dengan tekad baru di dalam hatinya,
Rudy akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada Pak Slamet. Ia menyadari bahwa cinta dan dukungan dari orang tua adalah hal yang lebih berharga daripada penilaian orang lain. Dalam kegelapan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, siapa yang akan memperbaiki hubungan dengan ayahnya dan menerima dirinya sendiri, serta keluarganya apa adanya. Setelah beberapa hari penuh ketegangan dan konflik dengan ayahnya, Rudy merasa tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang mengecewakan hatinya. Dalam situasi seperti ini, dukungan dari teman-teman sangat berarti. Suatu sore, Rudy bertemu dengan sahabatnya, Dika, di sekolah. Dika adalah sosok yang selalu bisa diandalkan, dan Rudy merasa perlu berbagi beban pikiran. "Hei Rudy, kenapa kamu terlihat murung? Ada apa?" tanya Dika sambil duduk di situ. Rudy menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku melarang ayahku untuk datang ke wisuda," ungkapnya dengan nada penuh penyesalan. Dika terkejut. "Kenapa kamu melakukan itu? Bukankah ayahmu bangga melihatmu lulus?" Rudy menjelaskan perasaannya tentang bagaimana ia takut akan menilai teman-temannya jika ayahnya datang dalam keadaan sederhana. Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. "Rudy, kamu harus ingat bahwa orang tuamu berjuang keras untukmu. Mereka adalah alasan kamu bisa sampai di sini," katanya. Kata-kata Dika membuat Rudy merenung. Ia mulai menyadari bahwa pelarangannya kepada ayah bukanlah tindakan yang benar. Dika melanjutkan, "Kamu tidak bisa membiarkan pandangan orang lain menentukan siapa kamu atau siapa keluargamu. Kebanggaan sejati berasal dari cinta dan dukungan keluarga." Rudy merasakan harapan baru muncul dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada cara untuk mengatasi ketakutannya tanpa harus menyakiti hati ayahnya. Dengan semangat yang baru, ia memutuskan untuk berbicara dengan Dika lebih lanjut tentang cara menjelaskan masalah kepada teman-temannya. "Bagaimana jika aku menjelaskan kepada mereka tentang latar belakang keluargaku? Mungkin mereka akan mengerti," ucap Rudy dengan penuh harapan. Dika tersenyum dan mengangguk setuju. "Itu ide yang bagus. Kamu harus bangga dengan siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Jika mereka adalah teman sejati, mereka pasti akan mendukungmu." Percakapan tersebut memberikan Rudy dorongan untuk menghadapi ketakutannya dan memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Ia merasa beruntung memiliki teman seperti Dika, yang selalu siap memberikan dukungan dan nasihat bijak. Setelah berbicara dengan Dika, Rudy merasa lebih mantap untuk meminta maaf kepada Pak Slamet. Ia menyadari bahwa cinta dan dukungan dari orang tua jauh lebih berharga daripada penilaian orang lain. Dengan tekad baru di dalam hatinya, Rudy memutuskan untuk menemui ayahnya di ruang tamu. Saat memasuki ruangan, Pak Slamet sedang duduk di kursi tua sambil memegang barang-barang bekas yang baru saja dikumpulkannya. Wajah ayahnya terlihat lelah, namun tetap tersenyum saat melihat Rudy datang. "Ayah," panggil Rudy dengan suara lembut. "Bisa kita bicara sebentar?" Pak Slamet menatap anaknya dengan penuh perhatian dan mengangguk. "Tentu, Nak. Ada apa?" Rudy menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya ingin minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya. Saya seharusnya tidak melarang ayah datang ke wisuda saya." Pak Slamet merenung sejenak, lalu berkata, "Saya mengerti jika kamu merasa malu, tetapi saya hanya ingin mendukungmu dalam setiap langkahmu." Air mata mulai menggenang di mata Rudy saat ia melanjutkan. "Saya tahu ayah telah berjuang keras untuk saya, dan saya seharusnya tidak membiarkan perasaan malu itu menghalangi kita. Saya bangga menjadi anak ayah." Mendengar kata-kata itu, Pak Slamet merasakan haru yang mendalam. Ia berdiri dan memeluk Rudy erat-erat. "Saya bangga padamu juga, Nak. Apapun yang terjadi perdamaian, bahwa aku selalu ada untukmu." Dalam pelukan itu, semua ketegangan dan rasa bersalah yang membuat hati Rudy terasa sirna. Ia menyadari bahwa hubungan mereka jauh lebih penting daripada pandangan orang lain. Mereka berdua saling memahami bahwa cinta keluarga adalah fondasi yang tak tergantikan. Setelah momen emosional itu berlalu, Rudy merasa lebih ringan dan siap menghadapi wisuda dengan kepala tegak. Ia bertekad untuk tidak hanya mencapai pencapaiannya,
tetapi juga merayakan cinta dan mengorbankan ayahnya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Wisuda Rudy berlangsung di aula sekolah yang dihias megah dengan balon dan bunga. Suasana di dalam aula dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Rudy mengenakan toga dan topi wisuda, merasa bangga dengan pencapaiannya. Namun, di balik senyumannya yang ceria, ada rasa cemas yang mengecewakan hatinya. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang bagaimana teman-temannya akan bereaksi jika melihat ayahnya datang. Ketika Rudy memasuki aula, ia melihat banyak orang tua yang hadir untuk mendukung anak-anak mereka. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian formal yang mahal, sementara yang lain terlihat sederhana tetapi penuh kebanggaan. Rudy mulai merasakan tekanan ketika ia melihat teman-temannya berfoto bersama orang tua mereka. Ia merasa terasing dan tidak ingin ayahnya menjadi pusat perhatian negatif. Saat acara dimulai, Rudy duduk di bangku depan dengan hati berdebar-debar. Ia mendengarkan sambutan dari kepala sekolah dan para guru dengan penuh perhatian, tetapi pikiran terus melayang kepada ayahnya. Apakah Pak Slamet benar-benar akan datang? Jika ya, bagaimana reaksi teman-temannya? Rudy berusaha menenangkan dirinya sendiri, berjanji bahwa ia bisa menghadapi situasi apapun. Ketika nama-nama siswa dipanggil satu persatu untuk menerima ijazah, Rudy merasa semakin tegang. Ia melihat teman-temannya melangkah ke depan dengan bangga, dikelilingi oleh orang tua mereka yang mengotori sorai. Saat namanya dipanggil, jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri dan berjalan menuju panggung dengan langkah mantap. Di atas panggung, saat menerima ijazahnya, Rudy melihat kerumunan orang tua dan teman-teman di bawah. Dan di antara mereka, ia melihat sosok Pak Slamet berdiri dengan senyum lebar di wajahnya, meskipun mengenakan pakaian sederhana. Hati Rudy bergetar melihat ayahnya hadir. Rasa bangga dan cinta mengalir dalam dirinya. Usai menerima ijazah, Rudy melangkah ke mikrofon untuk menyampaikan pidato singkat. Dengan suara yang penuh emosi, ia mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan teman-temannya atas dukungan mereka selama ini. Namun, saat dia mengungkapkan kekhawatirannya, dia merasa perlu menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Dan yang terakhir, Rudy mulai berbicara dengan suara bergetar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah saya, Pak Slamet. Ayah adalah pahlawan saya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ayah selalu mendukung saya untuk mengejar pendidikan saya. Saya bangga menjadi anak seorang pemulung. Suasana aula sesaat hening, sebelum kemudian dipenuhi dengan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Rudy merasakan air mata menggenang di matanya saat ia melihat ekspresi bangga di wajah ayahnya. Pada saat itu, semua rasa malu dan ketakutan yang pernah ia rasakan begitu saja. Setelah acara wisuda selesai, Rudy menggali mencari ayahnya di kehidupan orang tua lainnya. Saat mereka bertemu, Pak Slamet memeluk Rudy erat-erat sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Saya sangat bangga padamu, Nak. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, katanya dengan suara penuh haru. Rudy merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Ia menyadari bahwa kehadiran ayahnya bukanlah sesuatu yang harus ia sembunyikan atau malukan. Sebaliknya, itu adalah hal yang harus dirayakan. Dalam pelukan itu, Rudy berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan mencintai keluarganya, tanpa memandang latar belakang mereka. Ketika mereka berjalan keluar dari aula bersama-sama, banyak teman-teman Rudy yang menghampiri mereka untuk memberikan ucapan selamat. Beberapa dari mereka bahkan meminta untuk berfoto bersama Pak Slamet. Awalnya Rudy merasa canggung melihat reaksi teman-temannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kebanggaan akan siapa dirinya dan keluarganya. Hari itu bukan hanya tentang kelulusan, itu adalah momen transformasi bagi Rudy. Sebuah pelajaran berharga tentang cinta keluarga dan penerimaan diri. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari prestasi akademis atau status sosial, tetapi juga dari hubungan yang kuat dengan orang-orang yang terkasih. Setelah wisuda, Rudy memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan dukungan penuh dari ayahnya. Mereka merencanakan masa depan bersama, sebuah perjalanan baru untuk mencapai impian yang lebih besar lagi. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional seorang anak dalam menemukan arti sejati
Dari kebanggaan dan cinta keluarga, dalam menghadapi tantangan dan stigma sosial, Rudy belajar bahwa keberanian untuk menerima diri sendiri dan menghargai orang tua adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Cerita ini tidak hanya menginspirasi pembaca untuk menghargai pendidikan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki latar belakang unik yang patut dihormati dan dirayakan, terutama ketika itu berasal dari cinta dan pengorbanan orang tua.